Ingat jasa kebaikan orang tua selama membesarkan kita. Kasih mak sepanjang, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galan. Memang terbukti, Pak. Bagaimana kita membuktikan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galan? Ini pepatah. Kita lihat ke waktu sakit, Pak. Waktu sakit, anaknya sakit pertama. Amu keluar ngaji betul, anaknya bidapan masuk rumah sakit, pasti dia datang ke situ. Betul tidak? Pasti setiapnya betul. Dengar anak nabi awe tinggal kagak gulai tersigang tinggal kah. Saking ndaknya ngenggot anak tadi masuk rumah sakit. Ngina apa namanya anak tadi apa namanya sakaratul maut di rumah sakit. Apa kata mak dengan bapak kita tadi? Aku ndak keluar jadi rumah sakit. Keluar dia di rumah sakit, Pak, cari musola, cari masjid, Pak. Solat dia 2 rakaat. Lalu kemudian bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kalau ini saatnya untuk anak saya, ya Allah, jangan cabut nyawanya, ya Allah. Kasihan anaknya masih kecil, ya Allah. Cabut saja nyawaku, ya Allah, gantikan dengan nyawaku. Ini kata orang tua kita. Gantikan saja dengan nyawaku, ya Rabb. Jangan cabut nyawa anakku. Walaupun nyawa ini dia pacak tertukar. Tapi cumalah balik. Bapak ngatundung masuk rumah sakit. Keluar dengan anak, ay kalau kuda, ay gila, siapa nunggu situ kuda, gila kuda aku jam 4 le. Oh. Lah kedua anak bungsu gila kuda kata kita malam kelar lusa. Allah. Kita dengan jembetul. Nginak jembetul sakaratul maut di rumah sakit. Apa gitu? Aku nak keluar masuk rumah sakit. Aku dia tahan nginak bak ni sakaratul maut. Keluar gitu ke musola masjid apa ke masjid solat 2 rakaat. Udah solat berdoa. Doanya lain, Pak. Ya Allah ya Rabb, kalau ini memang saatnya untuk orang tua kan, orang tuaku ya Allah, cepatkanlah ya Allah. Kalau memang belum saatnya, sehatkanlah ya Allah. Lah nanggung nunggu di rumah sakit nih. Sampai 2 malam nunggu di rumah sakit, Pak. Sampai 3 malam nunggu di rumah sakit lah nanggung. Lu mana terjadi besar kagak, Pak? Tidak dibiarkan seekor nyamuk, tidak dibiarkan seekor semut untuk apa namanya menggigit kita. Siang malam tidak tidur, pinggir mata mak ni kita jadi hitam, Pak. Ngapa kurang tidur, cekung mata dia, oi. Amun tak ngingat, maksud aku. Amun kok ngingat berdosa lah kamu. Bapak Ibu Saudara hadirin jamaah takziah yang inilah apa namanya? Pertama, tugas utama dari anak-anak cucu dan keturunan daripada almarhum adalah mendoakan almarhum. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kau kepadaku, aku akan ijabah doamu. Memintalah kau kepadaku, aku akan berikan apa yang kau pinta. Inilah tugas anak-anak yang pertama. Jangan lengah, karena orang tua kita di alam selalu mengharapkan doa-doa kita yang hidup di atas dunia ini. Makanya perhatian untuk anak-anak, kalau ada yang belum hijrah-hijrahlah. Selama ini masih banyak yang belum salah sembahyang. Oh, kamu sayang pejadi, waktu pejadi ninggal nangis gitu, Pak. Nangis tadi yang ngempas ke badan. Banyak lagi muni, Pak. Ada yang nagik-nagik gumbak, ada yang macam-macam lagi gigi. Apa lo? Lain-lain reaksi jemaah. Amu sayang nian ngapejadi, sayang nian dengan mak dengan bak, maka doakan ibadah. Sebaik-baik kita berdoa kepada Allah, selesai kita melakukan ibadah kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Nyembah kudai mengku minta. Itulah urutannya, tertibul kalimat. Nyembah kudai mengku minta, sembahyang kudai mengku minta. Ini berdoa tuh, Pak. Ngapa damping kudai? Sama sembahyang itu kan dampingkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah.
Dekat dulu, sholat dulu. Ibarat kita saja Pak, kita nak minta sesuatu ngejemu dampingi kurai jemempun. Amla damping cengki dapat. Oh. Akulah kenal dengan beliau ni lah kenal kan, lah 2 kali bertemu minimal kan. Aku nak singgah ke rumah, aku nak ngopi misal. Dek ke dek dapat, aku rinjuinya kopi. Kamu ada kopi ya di rumah. Dek beli kopi didatangkan dulu, diutangkan. Kamu dia beli duit. Cuma nama dek kenal siapa kabar? Kata kenal nama minta rukuk ni. Kira-kira aku kenal ada. Dengan Tuhan itulah pula sembahyang kudai. Dek sembahyang tengah sawah Tuhan, apa ni bah Tuhan. Ya siapa kabar kata Tuhan. Kira-kira macam itu. Nah Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, doakan. Kemudian yang kedua, tugas anak cucu dan keturunan daripada almarhum ini cepat-cepatkan saja karena panjang ini bahasanya. Kedua, bayar hutangnya. Kenapa penting bayar hutang? Karena Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan 2 orang kalau dia meninggal dunia. Siapa mereka 2 orang ini? Pertama orang yang mati bunuh diri, kemudian yang kedua orang yang mati meninggalkan hutang. Para sahabat mendatangkan seorang mayat di hadapan Rasulullah SAW. Dan mereka berkata, wahai Rasulullah, tolong imami kami untuk mayat ini ya Rasulullah. Karena engkau yang lebih afdal untuk menjadi imam untuk kami. Baiklah kata Nabi, sebelumnya saya mau tanya dulu. Apakah harta benda yang dimiliki mayat ini mampu melunasi hutang-hutangnya semasa dia hidup dulu? Para sahabat menggelengkan kepala seraya berkata, tidak ya Rasulullah. Harta yang dia miliki sekarang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya semasa dia hidup dulu. Apa kata Nabi? Kalau begitu solatkan saja dengan kalian. Ini penting bayar hutang. Nabi ngupnya bayangkan aja meninggal ke hutang. Tuh. Makanya kita nih kalau galak ngutang bayar. Kalau nek galak bayar jangan ngutang. Itulah rumus. Ini ngutang galak bayar denda ini. Mendak ngutang weh bukan main manis benar. Mulut manis, memek muka manis. Dipuji-puji je mana macet lah belagak ni on macet ni. Langseng macet ni masih badrum kan. Kira macam itu. Ada ilah mulus mana orge. Kira macam itu kan. Ada akhirnya lu katanya duit macet ni. Nak minjam tu lah, bayar dia galak. Ini penting. Nah tugas anak-anak bagaimana cara melunasi hutang orang tua. Ini cukup aja di mikrofon ini. Ini kan kita umumkan Pak. Setiap malam barangkali di mikrofon ini kita umumkan. Kalau ada hutang piutang dengan adik sanak sekalian, kalau bisa diikhlaskan, kami ucapkan terima kasih. Kalau tidak bisa diikhlaskan, temui kami. Jadi ini cukup radius mikrofon ini paling jauh 400-500 meter lah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas. Tuh. Selain itu dia terjangkau. Itu jangkau gitu mikrofon. Lu mana caranya? Kita kina di mana almarhum pernah berdomisili. Tadi di Bengkulu Utara, di Pagar Alam, kiri-kiri ada pada bertanya. Kalau beliau ini meninggalkan hutang. Ini penting Pak. Tugas anak-anak, cucu dan keturunan dari almarhum. Kalau dia meninggal ke hutang. Sebab menanggungi ke dia. Tugas kita sebagai anak. Itulah dibesarkan. Tugas kita. Di mana dia pernah berdomisili, siapa menjadi teman dekatnya, siapa yang menjadi teman bisnisnya, di mana dia sering nongkrong. Di situ ditanya betul, kalau beliau ini meninggalkan hutang. Itu usaha anak-anak harus dilakukan. Harus dilakukan oleh anak-anak. Setelah kita berusaha ternyata tidak kita temukan hutang orang tua kita. Padahal dia berhutang. Kalau begitu kasusnya wallahu a'lam bishawab. Allah Maha tahu. Yang penting usaha itu kudai. Ini usaha anak-anak untuk melunasi hutang orang tua kita. Ini penting Bapak yang saya hormati. Kemudian selanjutnya yang tiga. Tugas anak cucu dan keturunan almarhum yang ketiga adalah menyambung tali silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tugas anak cucu dan keturunan almarhum
Sambung tali silaturahmi, jangan mentang-mentang almarhum meninggal, anak cucu putus pula hubungan dengan keluarga-keluarganya yang lain. Almarhum ada adik, ada kakang, ada ayo, ada sepupu dan lain sebagainya. Sambung tugas anak-anak sambung. Sebaik-baik cara menyambung tali silaturahmi adalah bikinlah seolah-olah almarhum ini belum meninggal dunia. Lu mana caranya? Ada kerja baik, kerja buruk di pihak keluarga almarhum, datanglah kali ke situ. Inilah membuat seolah-olah almarhum belum meninggal. Galak kita dengar tangisan, Pak. Biasanya emak-emak yang galak nangis, oh, ketukang lo meninggal si A tu ngapa? Anak-anak datang kalau rumah ni. Lo meninggal. Inilah. Ya artinya apa? Anaknya yang menyambung tali silaturahmi dengan baik. Yang terakhir, tugas anak cucu dan keturunan daripada almarhum, jangan pernah berebut harta warisan. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, adakah sesuatu yang sangat sakit di alam barzakh?" Ada, kata Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Orang tua yang merasakan sakit luar biasa oleh karena anak-anaknya di atas dunia berebut harta peninggalan orang tuanya. Ini penting Pak, batana kita. Banyak yang dek senaian rumah 4 tahun, 5 tahun gara-gara berebut banda pejadi. Oh. Mohon maaf nian. Ame sayang dengan bandung dengan bapang lepas kala itu Pak. Pas kala. Sakit luar biasa cuma tuh kita karena kita berebut harta warisan peninggalannya. Ya kadang-kadang ini begebot ini bukan sapu, bukan jedu begadang ini. Bini. Kalau mak kena dang, banyak kena bagian. Ya dang ni cikir pula. Kamu pesan bak ampani kata tanah lipeh hayek tu kata kawan. Ya mana batuan. Oh ditanam dia tumbuh. Dang tak apa, kebun sawit dengan rumah ni gitu kan. Iya. Udang cikir, ada yang penagih. Ini jangan lepaskan itu. Lepaskan Pak. Jangan pernah berebut harta warisan orang tua. Makanya nasihat untuk kita segalanya, sebaik-baik yang ditinggalkan kepada anak, tinggalkanlah ilmu. Bukan harta. Sebaik-baik yang ditinggalkan kepada anak-anak kita, tinggalkanlah ilmu. Sebab dengan ilmu anak bisa mencari harta. Tetapi apabila kita meninggalkan harta yang berlimpah ruah tanpa meninggalkan ilmu, terutama ilmu agama dengan anak-anak kita, maka yakinlah harta benda yang kita tinggalkan itu akan menjadi malapetaka untuk anak cucu dan keturunan kita. Ini penting. Sekolkah, unjuk ilmu. Anak-anak, ini sebaik-baik yang ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara hadirin jamaah yang saya hormati, itulah yang terakhir. Kemudian yang terakhir nian kepada keluarga besar daripada almarhum, anak cucu dan keturunannya serta keluarga yang lain, tabah, sabar dan ikhlaskan kepergian almarhum. Karena meninggalnya seseorang bukan karena sakitnya. Sakit bukan penyebab kematian. Bukan karena kecelakaannya. Kecelakaan bukan penyebab kematian. Bukan karena ditimpa batu. Bukan karena tenggelam di dalam air. Bukan karena terbakar api. Itu semua bukan penyebab kematian. Yang menyebabkan meninggalnya seorang adalah sampai janjinya kepada Allah dan dia menepati janji itu. Sampai janji dan dia menepati janji itu. Itulah yang menyebabkan kematian seseorang. Jadi artinya apa? Apapun usaha dalam rangka mempertahankan almarhum tetap hidup, maka tidak akan bisa, tidak akan mampu. Kenapa? Dia sudah menepati janjinya kepada Allah. Artinya apa? Ding berading jangan lagi semarahan. Ada yang kemari minta batak rumah sakit, ada yang minta ke dukun. Woi, kamu batak ke dukun panggil gaduh, bakduh, gitu kawan. Apa perlu disuntik kita aja? Gitu itulah kan. Jadi jangan lagi itu apa namanya perasaan yang itu tidak ada, hilangkanlah itu. Hilangkan. Ikhlaskan kepergian, tabah, sabar dan tawakal kepada Allah SWT. Terakhir sekali marilah sejenak kita mendekatkan tangan bermohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan